Apa cuma kita yang berani uji nyali sambil masak di rumah sakit angker paling terkenal di Bandung? Kembali lagi di Seram Sedap. Kembali lagi bersama kita dengan member-member baru. Saya dengan kru-kru yang baru ini mau mengeksplor, tapi saya tidak akan ya. So, kamu mau menjelaskan nggak? Kita tuh dapat informasi juga mitosnya ini. Ya, aku apa mitosnya itu karena ada satu orang ibu-ibu, mungkin dia lagi hamil dan kemudian dia itu kayak masuk ke sini, tiba-tiba udah ngelahirin itu kayak rumah sakitnya udah tutup gitu. Ternyata Seperti gitu itu. guys mitosnya. Takut banget bukan? Sebab itu kita mau eksplor ke sini. Nah ini untuk hiburan juga buat kalian dan enjoy juga nonton ya. Rumah sakit yang berada di Bandung Selatan ini diketahui sudah ditinggalkan semenjak tahun 2022. Walaupun banyak yang bilang bahwa mitos ibu hamil itu hoaks, tak bisa dipungkiri bahwa tempat ini tetaplah terasa menyeramkan. Nah, mungkin seperti ini lokasinya ya. Ini banjir banget. Oke guys, kita telusuri ya. Loh, kok Anda gak ikut? Kok Anda gak ikut? Pasti penonton bosan kan lihat muka saya di konten manapun, pasti ada saya, di mana-mana ada saya. Dan di sini juga ada air, lihat. Kalau Anda melihatnya, saya kaum mermaid. Oh gitu. Sama lumayan takut guys. Oh gitu. Lumayan takut. Oke, hello kak. Banget main nakutin sih. Kalau misalnya Anda takut ya sudah, berarti kita mending masak aja. Masak aja buat mereka. Nah, seperti itu. Ini seperti ini. Kalian bisa dilihat tempat depannya. Kita akan maju ke ruangan ini ya. Dan kita yang niat mengganggunya. Nah ini seperti itu kondisinya. Nah kondisinya seperti ini. Ini tuh kalau nggak salah tempat kayak administrasi ya. Kita lagi saya lihat. Kita ke sini ya. Ini sepertinya kayak ruang tunggu. Ada bekas suntikan juga di bawah. Ini tuh. Tuh, sana sini punya. Nah, ini bekas-bekasnya. Gimana ini banjirnya? Gimana ini? Ya lumayan dalam, banjir sekitar selutut mungkin ada. Bakmi ayam rica ya. Ini teman-teman kalau suka mie pedas. Kayak aku pedas kan. Ini aku siapkan air mendidih 250 ml. Cak
sake lah tuh nih. Sabar kan 40 menit cuy. 40 menit anjir. Jadi saya pengen tahu banget nih, ada apa yang berbeda antara Cikadut dengan ini? Enggak. Nggak tahu nih, hujan katanya kayaknya mah. Dan walaupun kan belakang saya pesantren nih, Iya. tapi pesantren juga kan banyak cerita yang seperti itu. Lebih kalau kuburan yang waktu itu kan ada rumah warga sananya gitu, jadi bisa agak tenang gitu. Terus lampu sorenya kayak terawat gitu, kayak jalan kan untuk jalan umum juga ke sana. Ya. Lebih ini sih, lebih mencekam ini yang menurut saya. Komennya kalau asli. Ini udah segini? Sabar. Belum, Deng, belum. Belum. BTW mie-nya udah mau jadi guys. Mereka nggak tahu di mana, belum. Sementara kami masak, tim ekspedisi masih menelusuri seisi rumah sakit. Tanpa menyadari, mereka telah merekam sesuatu yang janggal. Kalian bisa dilihat tempat depannya. Kita Apakah kalian menyadarinya? Coba kita tonton ulang. Bagaimana menurutmu? Apakah itu ilusi optik? Atau memang kita sudah merekam sebuah penampakan? Nah, Kurang tahu ya itu ruangan apa ya. Tim ekspedisi mulai merasakan hawa yang tidak enak ketika mereka mendekati suatu ruangan. Sebuah ruangan yang ternyata adalah kamar mayat. nah, ini apa sih disebutnya tuh, kayak semodel Generator. Hah? Generator. Generator power, kayak buat listrik ya. Bisa dilihat. Nah, ini ruangannya seperti ini nih. Ini banyak botol-botol yang udah gak kepake. Nah, pendeteksian bayi ya, mungkin kayak itu pasien-pasien bayi atau apa itu, entah, nggak tahu. Seperti ini lokasinya. Nah, semacam ruangan ini. Ini tuh banyak banget ya, kayak bangunan-bangunan yang udah ambruk. Oke guys, kita lihat dulu. Nah, ini tuh berlantai juga. Ditutup ya. Banyak ruangan yang sudah terkunci untuk alasan keamanan. Karena itu, akhirnya tim ekspedisi bergegas untuk kembali ke gerbang. Sementara itu, tim konsumsi sibuk memasak bakmi juara. Ya, sebenarnya lebih ke berdebat sih. Ayam rica. Ayam rica ya adik-adik. Tolong di plating rapih ya. Tisu juga nggak bawa kita. Tisu dibawa nggak? Enggak, ya itu buat Buat ini sini. buat ngerapi-rapihin asli. Coba kelebihan produk kita tuh apa Pak Fatur? Nikmatnya. Langsung tagline ya. Tapi memang bener ya, itu mie-nya tuh panjang ya. Mie tuh panjang. Terus gimana? Nyeruputnya bakal nyeruput terus. Oh gitu. Aduh salah, Ini kenapa? Salah tadi tuh harusnya mie-nya dulu yang di ini anjir. Baru numis, iya. Anak kantor begitu doang nggak bisa. Ih.
Baca dong. Baca. Di sini kan ada pedomannya. Nanti airnya ke sana kan. Gak mau. Duh, gimana nih? Anak kantor ini nggak bisa diatur ya. Nah, udah kering tuh, kesanain dulu airnya, buang sedikit. Oh my god, sedikit disimpan semuanya. Terus kita tulis lagi ininya. So guys. Gimana sih? Sebuah tutorial yang sangat apa? Aduh, bolak-balik jadinya. Bukannya kalian kursus? Ya kan masih kursusnya juga baru berapa kali, masih lupa. Ya udah sih, maaf ya udah Ya. remet lagi. Ya, yang udah dimaafin sama aku mah nggak tahu sama yang lain. Dan ini udah kelihatan nih kayak banyak kayak gini coretan-coretan tembok. Mungkin kalau udah ini mah kayak anak-anak atau para pemuda gitu Belum aku bilang like nih. main kayak ginian, kayak ngumpet, dan istilahnya kayak apa namanya itu? Oh. Dipakai yang tempat yang nggak benar ya. Hmm. Dan di sini juga masih banyak lagi, cuman kita nggak bisa ekspor lebih ke atas. Karena apa? Karena Banyak ruangan yang banyak ditutup. ruangan yang benar-benar tertutup gitu. Nah itu Nggak terjaga. ya tertutup, dan kita harus izin juga ke tempat setempat gitu. Nah ini untuk kondisi WC umumnya seperti ini nih guys. Nah seperti itu. Nah di sini ada penyimpanan rekam medis. Itu. Ini semua sudah apa namanya? Sudah terbengkalai banget. Ya seperti itu. Kita udah jam segini lagi nih guys. Jam berapa sekarang? Jam 9.35an. 25. Oh iya. 25. Ya. Oke, mungkin segini. See you next time dulu ya. Apa yang geus ieu geus bantu aing aya lautan. Ayo lauk. Oke, karena teman-teman ekspedisi sudah kembali, ini kita sudah mempersiapkan mie, walaupun belum jadi ya, sorry ya guys, karena ini kita lupa cara masaknya guys. Aduh, gimana nih anak-anak kantor ya? Kalian nanti kan boleh makan ini, nanti sambil nyerita tadi ada apa aja di situ. Oh. Ada apa aja di kamera ya. Oke. Mungkin ini Pak Angga bisa bantu ya wawancara mereka ya. Setelah melakukan penelusuran, tim ekspedisi menceritakan pengalaman mereka tanpa menyadari bahwa mereka sudah merekam lagi sesuatu yang janggal. Seperti itu. Nah, Kurang tahu ya itu ruangan apa ya begitu. Apakah kamu melihatnya? Coba kita putar ulang. Oh iya itu ruangan apa ya begitu. Kita lihat sekali lagi, lebih jelas. Oh iya itu ruangan apa ya. Menurutmu, apakah itu? Setelah menelusuri rumah sakit terbengkalai ini, tim ekspedisi beristirahat sambil menceritakan apa yang mereka temui dan mereka rasakan selama di dalam. Nah kan kalian udah kesini nih. Ya. Jadi gimana nih? Siapa yang mau bicara dulu nih? Ya, gimana rasanya di dalam? ngerasain sih Kayak ada apa gitu di
masih heran dengan ada satu ruangan itu, aku masih penasaran tuh. Satu ruangan Gimana tuh? deket kayak tempat WC umum kalau nggak salah ya, itu tempat penyimpanan jenazah. Iya. Cuman itu pintu paling beda dari semua ruangan. Gimana nih? Bisa dijelasin nggak? Itu ruangan kalau yang lain kan pakai kunci, itu udah pakai gembok. Dan nggak tahu kenapa di ruangan jenazah itu emang benar-benar berubah banget Soalnya suasana. beda banget lah ya. Kayak kan itu kayak mindset kita kan, Iya. itu ruangan jenazah gitu. Aku nggak tahu nih, rahasia terus Fikri juga. Aku nggak tahu dia ngedengerin apa enggak dan dia lihat apa enggak, aku nggak tahu. Tapi yang dirasain oleh aku sendiri ya itulah suara-suara. Oke. Coba kalau rahasia gimana rahasia? Ya kalau ngerasain sih ya ada juga gitu, kayak ada aura-aura gimana gitu ya. Kalau ngerasain ya anget-anget dingin gitu, padahal kan ini cuaca di luar kan lagi hujan gitu ya. Tapi gimana gitu rasanya tuh anget di dalam tuh. Dan saya juga agak dengerin sesuatu yang yang barang jatuh, dan ada gemericik air juga sekarang hujan lah ya gitu. Kalau Apikri nih yang kameramen ini gimana nih rasanya? Rasanya ya apa ya, nggak ada apa-apa sih perasaan, cuma mungkin dengar sesuatu ya nggak terlalu diraukan lah. Ya, Kalau wujud nggak ada alhamdulillah nggak ada ya. ya. Seperti yang diungkapkan Rasya dan Yahya, sejak awal tim ekspedisi sudah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Begitu mereka melangkah masuk, hawa di dalam ruangan terasa aneh. Logikanya, dengan kondisi yang banjir dan udara luar yang diguyur hujan, seharusnya dingin menusuk. Tapi ini justru hangat. Seolah ada sesuatu di sana. Sesuatu yang ikut bernafas bersama mereka. Di dekat generator, Rasya mendengar suara benda jatuh. Suara itu juga terekam oleh kamera, terdengar oleh tim ekspedisi dan juga tim konsumsi di luar. Ini udah terbuka, ini tertutup karena mau ngapain juga kan, karena mau Namun kami masih bisa positive thinking. Mungkin itu penjaga laboratorium. Namun yang tak terbantahkan adalah kesaksian dari Yahya, di mana di antara semua ruangan yang mereka telusuri, satu ruangan terasa paling berbeda auranya. Ruangan jenazah. Aneh, karena hanya ruangan itu yang digembok rapat. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri adalah saat wawancara ini direkam, tak satu pun dari mereka sadar bahwa kamera mereka sudah menangkap sesuatu yang janggal. aku banyak banget yang pengen ditanyain sama Angga terutama. Apa tuh? Perbedaan kan ini banyak kayak yang pertama Angga di hotel, terus Enggak, aku nggak di hotel. oh nggak ada. Oh, kayak di makam ya, kuburan. Nah, kira-kira udah lihat ke tempat ini apa aja yang perbedaan yang banyak berubah? Pertama, kalau kuburan itu ya, kalau kuburan Cikadut itu bisa ya gimana ya bilangnya, deket sama orang juga ada yang tinggal di sana gitu ya. Kalau ini kan kita nggak tahu di dalam itu ada apa, kita nggak tahu di situ tuh ada apa, kan kurang penerangan gitu kalau menurut saya. Jadi sama emang udah feeling kurang aja buat saya.
Di tengah dunia yang kian logis, kisah mistis tak pernah benar-benar hilang. Meski banyak yang skeptis, selalu ada rasa ingin tahu yang tak bisa dijelaskan. Seperti perasaan yang muncul tanpa alasan, namun tetap kita kejar. Kita sudah menelusuri hotel legendaris, kuburan yang luas tak bertepi, dan kini rumah sakit yang telah lama ditinggalkan. Tapi perjalanan belum berakhir. Masih banyak tempat yang menunggu, menyimpan kisah, dan mungkin suatu misteri yang menunggu untuk diungkap. Kami akan terus menggali yang tersembunyi, sambil menikmati rasa yang tak pernah pergi. Rasa yang selalu ada, bahkan di tempat yang tak seharusnya ada rasa. Sampai jumpa di Halloween berikutnya di Seram-Seram Sedap.